Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, informasi mengenai Kabupaten Kota Waringin Timur dan sekitarnya telah kami rangkum untuk Anda dalam Jurnal Kotim. Bersama saya Fibis Rayuanita, berikut informasi selengkapnya. Berita pertama di Jurnal Kotim hari ini, pemirsa, peserta pemilu di Kabupaten Kota Waringin Timur sepakat untuk menertibkan alat peraga sosialisasi paling lambat pada tanggal 3 November. Alat peraga kampanye baru boleh kembali dipasang mulai tanggal 28 November mendatang. Spanduk alat peraga sosialisasi peserta pemilu saat ini terlihat banyak bertebaran di sejumlah ruas jalan di Kabupaten Kota Waringin Timur, baik di dalam maupun di luar kota Sampit. Belum lama ini, Badan Pengawas Pemilihan Umum atau Bawaslu setempat telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan peserta pemilu terkait keberadaan alat peraga sosialisasi tersebut. Dalam sosialisasi itu disepakati jika alat peraga sosialisasi harus sudah dilepas atau diturunkan secara mandiri oleh para peserta pemilu paling lambat tanggal 3 November. Anggota Bawaslu Kota Waringin Timur Salim Basyaib mengatakan jika setelah tanggal 3 November masih ada yang terpasang, pihaknya akan berkoordinasi dengan pemerintah daerah setempat melalui Satpol PP dan Kominfo untuk bersama-sama menertibkannya. Sesuai dengan jadwal dan tahapan pemilu, alat peraga kampanye baru boleh dipasang mulai tanggal 28 November hingga 10 Februari mendatang. Dan terkait titik atau lokasi pemasangan alat peraga kampanye akan disosialisasikan oleh Komisi Pemilihan Umum. Yang terpasang di jalanan pada saat ini kami menganggapnya adalah alat peraga sosialisasi, bukan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye itu boleh dipasang oleh peserta pemilu dimulai tanggal 28 November sampai tanggal 10 Februari. Jadi yang ada ini kami kemarin sosialisasi dan koordinasi dengan teman-teman peserta pemilu untuk meminta mereka melepas sampai batas waktunya, mereka menyepakatinya adalah tanggal 3 November. Harapannya adalah teman-teman peserta pemilu bisa komitmen untuk menertibkan alat peraga sosialisasinya mereka sendiri. Itu mereka menertibkan secara mandiri atau gimana? Sampai kalau kemarin kesepakatannya adalah mandiri. Kalau memang nantinya masih terpasang? Yang pasti Bawaslu belum punya kewenangan untuk menertibkan alat peraga sosialisasi. Kita mencoba untuk koordinasi dengan pihak pemerintah daerah, dalam hal ini mungkin Satpol PP, Pemda maupun Kominfo untuk sama-sama nanti turun ke lapangan. Terhadap bahan kampanye sesuai peraturan KPU nomor 15 tahun 2023, alat peraga kampanye akan difasilitasi oleh KPU dan peserta pemilu dapat menambah alat peraga kampanye secara mandiri, namun terkait hal tersebut masih menunggu petunjuk teknis dalam pelaksanaannya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Untuk menaikkan kelas dan meningkatkan kapasitas pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, Masyarakat Ekonomi Syariah Kabupaten Kota Waringin Timur kenalkan pasar modal berbasis syariah. Kegiatan ini juga untuk mencegah investasi bodong yang marak terjadi. Workshop Pasar Modal Syariah oleh Masyarakat Ekonomi Syariah atau MES di Kabupaten Kota Waringin Timur dilaksanakan bekerja sama dengan Bursa Efek Indonesia. Kegiatan pada Selasa 24 Oktober ini diikuti oleh 130 peserta yang sebagian besarnya merupakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM. Ketua MES Kota Waringin Timur Fajrul Rahman mengatakan, workshop digelar untuk memberikan edukasi kepada para pelaku UMKM dengan mengenai pasar modal berbasis syariah. Lewat kegiatan ini diharapkan pelaku UMKM di Kota Waringin Timur dapat naik kelas dan meningkatkan kapasitasnya dengan tumbuhnya minat sebagai investor baru untuk berinvestasi di pasar modal berbasis syariah pada Bursa Efek Indonesia.
Pak Juru Rahman yang juga Sekretaris Daerah Kota Waringin Timur menambahkan, dengan memahami pasar modal syariah, diharapkan pelaku UMKM tidak terjebak dalam investasi bodong atau ilegal yang belakangan banyak terjadi di masyarakat. Sebagai permulaan, MES Kota Waringin Timur memulai dengan berinvestasi sebesar 10 juta rupiah pada pasar modal syariah. Harapannya dengan edukasi ini, masyarakat utamanya para peserta dapat mengetahui dan memperoleh ilmu yang bermanfaat tentang bagaimana pasar modal syariah itu dilaksanakan di Bursa Efek Indonesia. Yang kedua, yaitu dengan harapan tumbuh minat daripada investor-investor baru, utamanya di Kabupaten Kota Waringin Timur untuk bergerak di pasar modal syariah di Bursa Efek Indonesia. Itu harapan kita, sehingga juga masyarakat mengetahui berinvestasi secara syariah di bursa saham dan bagaimana jangan sampai tertipu oleh hal-hal yang investasi yang bersifat bodong. Pak Juru Rahman menambahkan, saat ini MES Kota Waringin Timur akan menjalin kerjasama dengan pemerintah daerah setempat melalui organisasi perangkat daerah terkait agar berbagai kegiatan ekonomi di daerah setempat dapat dijalankan dengan basis syariah. Kegiatan ekonomi tersebut diantaranya rumah potong hewan berbasis syariah, UMKM, kuliner, perhotelan atau penginapan, dan lain sebagainya. Mashud Badarudin, Hayat TV. Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat atau KORMI Kabupaten Kota Waringin Timur menggelar rapat koordinasi teknis. Rapat yang digelar pada Selasa 24 Oktober ini membahas berbagai program kegiatan. Salah satunya rencana diselenggarakannya Festival Olahraga Kabupaten. Rapat koordinasi teknis atau Rakornis KORMI Kota Waringin Timur digelar di Gedung Serbaguna Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur. Rapat diikuti oleh pengurus KORMI bersama 22 induk organisasi olahraga di bawah naungan KORMI. KORMI merupakan organisasi yang menaungi olahraga rekreasi, tradisional hingga olahraga petualangan dan tantangan. Ketua KORMI Kota Waringin Timur, Gahara, mengatakan Rakornis digelar untuk membahas program-program kerja KORMI dalam memajukan dunia olahraga di daerah setempat. Salah satunya rencana diadakannya Festival Olahraga Rekreasi Kabupaten. KORMI Kota Waringin Timur juga berkeinginan mengusulkan sebagai tuan rumah Festival Olahraga Rekreasi tingkat provinsi. Hal ini sebagai persiapan menghadapi Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau Fornas yang dilaksanakan pada tahun 2025 mendatang. Nah, maka hari ini kita adakan rapat koordinasi untuk menelurkan program-program ke depan, karena kita inginkan di Fornas 2025 nanti, di Fornas 8 kalau nggak salah, itu kita akan berkontribusi lah, berpartisipasi, dan untuk menyiapkan itu semua kita akan mulai dari saat inilah membicarakan program-program ke depan. Nah, ada tadi saya bicara dengan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga, kita juga bisa nanti adakan Festival Olahraga Kabupaten lah di Kotim. Nah, kemudian kita bisa saja jadi tuan rumah, kita akan usulkan itu Festival Olahraga Provinsinya di KORMI gitu, untuk menghadapi Festival Olahraga Nasional di belum ditentukan yang ke-8 nanti. Itu saja sih sebenarnya. Dana festival tingkat kabupaten kapan akan dilaksanakan? Ini kita bicarakan di rapat ini. Ya. Makanya setelah rapat ini selesai nanti mungkin ada agenda-agenda atau jadwal yang akan kita laksanakan pada hari yang sudah kita sepakati nanti. Pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur mendukung penuh KORMI memajukan olahraga di Bumi Habaring Hurung. Rakornis akan menjadi ajang komunikasi dan konsultasi antar sesama pencinta olahraga rekreasi sehingga eksistensi KORMI semakin dirasakan masyarakat.
Dari pemerintah Kabupaten Kota Waringin Timur sangat menyambut baik dan sangat mendukung kegiatan rapat koordinasi teknis yang dilaksanakan oleh Kormi Kabupaten Kota Waringin Timur pada hari ini. Karena kita akui bahwa di Kabupaten Kota Waringin Timur ini ada 2 induk olahraga yang memang kita dukung, yaitu olahraga prestasi di bawah KONI dan olahraga rekreasi di bawah Kormi. Jadi harapan kami antara KONI dan Kormi bisa jalan bersama-sama, bisa maju bersama-sama, dan bisa berkembang bersama-sama. Karena ujung-ujungnya adalah bagaimana olahraga itu dikenal dan disukai, dicintai oleh warga masyarakat kita. Dan ini untuk pertama kalinya Kormi melaksanakan rakor teknis ini, dan semoga nanti apapun hasil dari ini kita akan tunggu hasilnya untuk kita tindak lanjuti di tahun-tahun yang akan datang. Dengan terselenggaranya Rakornis Kormi diharapkan menghasilkan program kerja yang bermuara pada peningkatan kualitas dan kuantitas olahraga di Kota Waringin Timur yang pada akhirnya mampu meningkatkan kesehatan masyarakat melalui kegiatan olahraga. Mashud Badarudin, Hayat TV. Selain dalam rangka memperingati Hari Uang ke-77 Republik Indonesia, kegiatan Kementerian Keuangan atau Kemenkeu Mengajar ke-8 atau KM8 adalah bagian dari perhatian dan kontribusi di sektor pendidikan. Penegasan tersebut disampaikan Agus Dwi Setia Kuncoro selaku Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Tipe Madya Kepabeaan C Sampit Kabupaten Kota Waringin Timur saat memberikan sambutan pada kegiatan Kemenkeu Mengajar di SDN 2 Mentaya Seberang Senin 23 Oktober 2023. Kegiatan Kemenkeu Mengajar, ungkap Agus, untuk memperkenalkan sekaligus memberikan wawasan bagi peserta didik terkait tugas pemerintah dalam menggali dan mengelola keuangan dengan baik. Namun pemahaman tersebut tentunya menyesuaikan dengan tingkat pengetahuan peserta didik dalam lingkup keluarga, seperti pengelolaan keuangan yang diatur oleh ayah dan ibu atas penghasilan yang diperoleh. Terpenting dari program Kemenkeu Mengajar adalah momentum guna mendukung seluruh upaya yang dilakukan oleh pemangku kepentingan di sektor pendidikan untuk lebih mengintensifkan lagi metodologi pembelajaran yang baik. Sebenarnya adalah membuat momentum untuk kita kembali memperhatikan dan kita mendukung seluruh upaya yang dilakukan oleh instansi terkait, terutama dari Dinas Pendidikan, dari pemangku kepentingan di sektor pendidikan untuk lebih mengintensifkan lagi metodologi cara pembelajaran yang baik, yang mana kita ketahui di seluruh Indonesia itu begitu banyak budaya, keanekaragaman suku dan budaya itu seharusnya bisa menjadi bekal yang baik buat kemajuan peradaban kita di masa yang akan datang. Sementara itu, menurut Kepala SDN 2 Mentaya Seberang Rini mengatakan dalam upaya menumbuhkan jiwa wirausaha, pihaknya terus menggali potensi peserta didik agar mereka bukan cuma sekedar cerdas akademik, tetapi juga mampu berkarya melalui produk olahan rumahan seperti diantaranya membuat kopi dan selai. Iya benar, kita mencoba untuk menggali potensi anak-anak agar mereka bukan cuma sekedar cerdas akademik, tetapi juga mereka dapat berkarya melalui penghasilan olahan-olahan rumahan seperti misalnya membuat kopi, kemudian juga membuat selai
dan banyak sekali sebenarnya yang ingin ditampilkan ataupun disampaikan ke masyarakat umum bahwa di sekolah ini sebenarnya bukan cuma sekedar belajar, tetapi juga mereka mampu untuk berwirausaha. Rini menyatakan mengapresiasi Kemenkeu Mengajar ini sehingga anak didik mengetahui tentang beberapa kegiatan dan hal-hal yang menyangkut tentang keuangan baik itu pajak, bea cukai, dan KPPN. Momen ini pula menambah suasana belajar dan para murid sangat antusias dengan kehadiran relawan KM8. SDN 2 Mentaya Seberang, luar biasa! Normansa, Hayat TV. Sebanyak 212 peserta turut memeriahkan kemah Brigade Masjid Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Kabupaten Kota Waringin Timur yang dipusatkan di halaman Masjid Agung Wahyu Al-Hadi Sampit, Sabtu 21 Oktober 2023. Ketua Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia atau BKPRMI Kota Waringin Timur Fahnai mengungkapkan peserta kegiatan kemah Brigade Masjid tahun ini meningkat 100% dibandingkan tahun sebelumnya. Tercatat sebanyak 212 peserta mengikuti event yang berasal dari seluruh sekolah di wilayah tengah, selatan, dan utara Kota Waringin Timur. Mereka berasal dari tingkat SMA, SMK atau sederajat, madrasah, dan pondok pesantren, termasuk Ikatan Remaja Masjid. Menurut Fahnai, kemah Brigade Masjid rutin digelar setiap 1 kali dalam 2 tahun. Peserta juga dibekali tentang penyelenggaraan fardu kifayah dan jenazah hingga sosialisasi bahaya narkoba. Kita target untuk BKPRMI 2 tahun sekali, ya. Setiap 2 tahun sekali kita ngadakan. Sebenarnya kita ingin setiap tahun. Cuma kita terbentur dengan anggaran karena BKPRMI punya program yang cukup banyak sehingga gantian kegiatannya. Jadi kalau tahun ini lomba brigade, tahun depan kita istirahat mengadakan kegiatan-kegiatan yang sangat menyentuh ke masyarakat seperti penyelenggaraan fardu kifayah, penyelenggaraan jenazah, kemudian ada juga materi dari Dandim, kemudian dari kepolisian, dan dari unsur narkoba sehingga anak-anak yang menjadi objek daripada pendidikan ini betul-betul kita sentuh dari segala bidang baik jasmaninya maupun kerohaniannya. Sementara itu para peserta mengaku senang mengikuti kegiatan ini dan sebelumnya telah mempersiapkannya dengan matang seperti diungkapkan santriwati atas nama Rifa dari Yayasan Al-Ikhlas 121 km 7 Sampit. Di sini dari sisi positifnya sendiri kita bisa melatih kemandirian kita dengan hidup sendiri, bagaimana sih kita di dalam perkemahan ini, dan juga dari sisi positifnya kita bisa mengembangkan kreativitas kita untuk mengikuti lomba dan lain sebagainya. Seperti lomba yel-yel, kita bisa mengasah kepercayaan diri kita untuk bagaimana sih tampil di depan orang banyak. Nah, setelah itu juga kita bisa mengasah kreativitas kita dengan menghias-hias tenda supaya tenda kita itu bagus dan mungkin banyak dilirik oleh orang lain. Kemah Brigade Masjid juga sebagai sarana menambah wawasan melalui materi dan lomba yang digelar sekaligus sarana silaturahmi antar peserta. Sangat senang dan bisa menambah wawasan dalam mengikuti acara kemah brigadir ini. Silaturahmi ada? Iya, sekalian silaturahmi, bisa menambah pertemanan. Iya, ikatan pertemanan. Iya. Pokoknya seru banget tuh. Seru banget. Melalui event ini sebagai sarana mengakrabkan seluruh remaja masjid dengan masjid, sebagaimana harapan dari pemerintah daerah yang ingin menjadikan masjid sebagai pusat peradaban umat Islam yang bukan hanya untuk tempat sholat, tapi seluruh kegiatan-kegiatan remaja bisa dipusatkan di setiap masjid. DPD BKPRMI Kabupaten Kota Waringin Timur beserta seluruh peserta kemah Brigade Masjid mengucapkan Selamat Hari Santri Nasional tanggal 22 Oktober 2023.
Normansa, Hayat TV. Demikian pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita pada kali ini. Saya Fibis Rayu Anita mewakili jajaran yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.